he has said. There's nothing to fear. I'm holding your hand through all these years. For I know the plans I have for you. Kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya saudara, kalau kita melihat ya bagi orang tua ya, apabila melihat anak-anaknya ya, pasti punya harapan yang besar, ya kan? Ya, Bapak Ibu? Atau Hana salah? Ya karena masih jadi anak ya. Jadi pasti orang tua itu punya harapan yang besar luar biasa bagi anaknya, apalagi anaknya cuma satu-satunya. Iya kan? Pasti sudah berharap nanti kalau dia besar, dia akan seperti ini, dia akan seperti itu. Pasti ada angan-angan seperti itu. Pasti dari saat ini ada rancangan-rancangan yang sudah mulai terbentuk di dalam setiap hati orang tua untuk melihat, sekalipun saat ini dilihat di depan mata tidak mungkin. Gimana nanti masa depan anakku gitu kan? Gimana nanti masa depan, nanti ke depannya kayak gimana? Ya, sekalipun dengan mata melihat tidak mungkin dan tidak mungkin, tetapi di dalam hati setiap orang tua pasti punya rancangan-rancangan terlebih dahulu untuk melihat hal yang ke depan, saudara. Sama saudara dengan kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Ya. Di sini Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali kepada bangsa pilihan sebagai bangsa yang dipilih khusus oleh Tuhan, oleh Yahweh sendiri sebagai bangsa, sebagai contoh dan teladan bagi semua bangsa-bangsa di sekitar dari bangsa Israel, saudara. Harapan Tuhan setiap mereka berjalan dari satu bangsa kepada bangsa yang lain, bangsa ini menjadi patron, bangsa ini menjadi contoh, dan bangsa ini ada hukum di tengah-tengah mereka supaya setiap bangsa melihat mereka tahu ada Tuhannya mereka, yaitu Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, saudara. Yaitu Tuhan Yahweh, saudara. Ya, harapan Tuhan bagi bangsa ini adalah harapan yang sangat besar, saudara. Itu sebabnya Tuhan pakai Nabi Yeremia untuk kembali mengingat betapa besar kasihnya Tuhan. Sekalipun dengan mata Tuhan melihat bangsa ini bobrok, saudara. Bangsa ini tidak mau dengar-dengaran. Tetapi ada rancangan awal yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tidak bisa gagal, saudara. Ya, saudara. Ya, sini khotbah Hana beri judul harapan yang dipulihkan, saudara. Ya kan? Berbicara harapan adalah perasaan positif tentang masa depan yang belum kita lihat, yang belum pasti menurut kita. Nanti pasti berjalannya waktu berubah, itu kan? Ya kan? Gitu kan? Dulu kalau kita tanya anak-anak saudara waktu sekolah dulu kan, dari SD ditanya kamu besar mau jadi apa? Ada yang bilang mau jadi dokter, ada yang bilang mau jadi tentara, ada yang bilang mau jadi polisi dan segala macam, saudara yang berkata demikian. Tapi pada waktu mereka udah mulai masuk SMP berubah lagi, saudara, cita-citanya. Waktu SD, Hana ingat waktu adekku nomor 2, ya waktu SD ditanya mau jadi apa? Mami tanya kan, saudara, mau jadi pendeta gitu kan. Hana orangnya dulu mau jadi polwan, saudara. Ya terbalik gitu kan. Hana, adekku nomor 2 itu mau jadi pendeta gitu kan. Rupanya Hana yang dipanggil, saudara, jadi pendeta. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi dulu Tuhan udah rancang terlebih dahulu. Berjalannya waktu seringkali karena manusia, saudara, banyak masalah yang dihadapi, kiri kanan. Sehingga tidak lagi lurus melihat pandangan dan tatapannya Tuhan yang sudah Tuhan rancang, saudara. Ya, ketika ditanya, aku mau jadi pendeta waktu SD, tapi waktu SMP berubah lagi, saudara. Ya kan?
Belum saudara, kita manusia seperti itu. Kadang hari ini baik, besok belum tentu kita tetap baik. Ya kan? Lusa belum tentu kita tetap setia. Karena keadaan seringkali mengubah perasaan suasana hati kita saudara. Sehingga membawa kita tidak lagi fokus kepada panggilan dan rencananya Tuhan saudara. Makanya di sini saudara ada dua hal kita mau belajar saudara. Kita perlu pemulihan harapan, amin. Ya kan, harapan kita udah seperti ini, rupanya di depan mata. Ya, gaptek, gagal teknologi itu. Kalau gaptek, gagal total. Oh, apa? Oh, Gatot, bukan kaca ya. Gatot aja ya. Gagal total gitu kan. Ya kan saudara. Tetapi kita perlu namanya harapan dipulihkan. Tuhan itu Tuhan yang setia. Ketika dia memanggil kita. Dia tahu kita ini kiri kanan dia tahu saudara. Dia tahu kita pada saat dimana kita setia dan pada saat kita tidak setia dia tahu saudara. Ya, sebab dia yang menjadikan kita bukan kita yang jadikan dia. Ya, jadi dia tahu masa depan yang luar biasa. Karena apa saudara? Di dalam Yeremia pasalnya 29 ayat 11 dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa? Rancangan-rancangan lebih dari satu saudara. Ada rancangan-rancangan apa yang ada padaku kata Tuhan. Bukan apa yang ada padamu dan kepada saya. Tetapi kepada Tuhan, Tuhan sedang mengembalikan rencananya di dalam dia. Bukan diri kita saudara. Tetapi dianya. Karena keadaan membuat kita tergulir saudara. Tergulung dengan suasana. Sehingga kita tidak lagi dengar arahannya Tuhan saudara. Kita seringkali mengeraskan hati kita seperti bangsa pilihan saudara. Ketika Tuhan mulai membawa mereka kepada seperti pujian tadi saudara. Kepada sungai yang penuh dengan sesuatu yang sebenarnya kita perlukan air kehidupan. Namun seringkali kita terbuai dengan keadaan dunia ini. Sehingga kita tidak lagi kepada apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita kan saudara. Makanya di sini dikatakan menurut apa yang Tuhan rancangkan saudara. Yang ada padaku mengenai kamu. Ada tujuan mengenai kamu saudara. Ada sesuatu yang ditujukan kepada kamu. Kepada siapa? Coba ngomong kepada Hana. Kepada diri kita, nama kita sendiri. Kepada Hana. Ayo ngomong nama masing-masing kepada Ibu Gembala. Ya kan? Karena Tuhan melihat, di sini dikatakan apa saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera. Pertanyaannya, kenapa aku tidak temukan damai sejahtera? Halo. Kita sudah kita sudah keluar. Yang Tuhan tentukan adalah rancangan damai sejahtera. Kenapa sampai hari ini aku ikut Tuhan? Hidupku tidak pernah berubah. Kenapa sampai hari ini aku ikut Tuhan? Hidupku seperti ini. Karena kita sudah keluar dari rencana dan rancangannya Tuhan. Sehingga kita tidak temukan namanya damai sejahtera. Kenapa seseorang kita lihat hidupnya sepertinya diberondong dengan masalah. Tetapi hidupnya happy-happy aja. Kenapa saudara? Karena dia tetap tinggal dalam rancangan Tuhan. Sekalipun banyak masalah. Dia temukan namanya sungai kehidupan. Sungai damai sejahtera saudara. Dia tahu pemeliharaan hidupnya hanyalah Tuhan. Bukan manusia. Ya. Ada dua hal mau kita belajar hari ini saudara.
Harapan yang dipulihkan, poin yang pertama saudara, yaitu apa saudara? Kita perlu kembali kepada sumber pengharapan saudara. Bapak Ibu kenal siapa sumber pengharapan? Anak-anak muda, engkau kenal sumber pengharapan? Siapa? Hah? Mama-mama dengar enggak? Yesus. Ibu gembala dengar enggak? Oh, dengarnya sus aja. Ada kue sus loh. Ya kan, nanti Bunda Rahel suka bikin, Oma juga biasa bikin kue sus aja. Tahu kenal kue sus ya? Kembali kepada sumber pengharapan. Siapa anak-anak muda? Oh, udah dengar? Ibu gembala dengar? Oh, udah dengar. Udah jelas. Ya kan? Tahu ya bahwa sumber pengharapan adalah Tuhan Yesus. Berarti kalau ada masalah, supaya engkau temukan ada damai di dalamnya, dan engkau tetap tinggal dalam rencananya Tuhan, dan engkau tidak lupakan dan tidak lepaskan apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, kembali engkau pada sumber pengharapan. Jangan engkau lihat gembalamu, jangan engkau lihat penuntunmu, jangan engkau lihat mama papamu, jangan engkau lihat saudara-saudarimu, jangan engkau lihat orang yang terdekat denganmu sekalipun dia kenal engkau. Engkau harus kembali kepada sumber pengharapan, yaitu Yesus saudara. Dia yang sediakan damai sejahtera saudara. Oleh sebab itu saudara dikatakan apa? Ya Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Ingat, Dia sedang sediakan ke depan saudara. Bukan hanya hari ini yang notabene seringkali kita mau lihat hanya hari ini aja saudara. Kita tidak peduli dengan hari-hari depan kita. Bagi kita hari ini hanya untuk hari ini aja saudara. Benar itu kata firman. Hari ini hanya khusus hari ini aja saudara. Tetapi yang Tuhan sediakan adalah masa depan. Arahnya ke depan saudara. Kalau hari ini kita belum temukan karena belum saatnya kita terima. Tetapi Tuhan sudah sediakan di depan sana. Sampai kita ikuti menurut waktunya Tuhan, kita akan temukan. Di dalam Tuhan tidak ada kegagalan saudara. Tidak ada. Tapi seringkali manusia yang menggagalkan saudara. Karena apa? Karena segala keinginan kita. Karena keras hatinya kita. Karena emosi kita saudara. Dan segala macam yang bercampur dalam kehidupan kita. Yang mengubah suasana damai yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Diubah oleh karena keadaan suasana kita. Hari ini aku senang baru aku cari Tuhan. Tapi kalau hari ini aku tidak senang, aku lupakan Tuhan aja ya. Kita perlu kembali kepada pengharapan kita saudara. Yaitu Dialah sumber pengharapan saudara. Supaya apa? Kita harus kembali kepada sumber pengharapan. Supaya apa? Kita buka dalam Yesaya 40 ayat 31. Supaya apa saudara? Ini seringkali Ibu Gembala ingatkan saudara. Ya. Supaya apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Kalau kita kembali kepada sumber pengharapan, kita sedang dibawa dan diarahkan untuk memperoleh kekuatan yang baru. Sebab pengharapan kita sedang dipulihkan oleh Tuhan saudara. Apa sih sebenarnya? Berguna enggak sebenarnya harapan ini saudara? Sangat berguna saudara. Ya, sangat berguna dalam kehidupan kita pengharapan ini saudara. Supaya apa? Kita tidak gampang stres saudara dengan keadaan. Tapi kalau kita berharap dalam Tuhan, hari ini aku belum lihat, tapi aku percaya. Aku baca firman Tuhan, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dan aku pernah mengalami mujizat di dalam Tuhan.
Tuhan. Dan aku percaya di dalam Yesus segala sesuatu seperti pujian tadi. Beres kabeh. Ya kan? Ada Yesus beres masalah. Hidup ini memang banyak masalahnya kata pujian. Dan itu memang kesaksian saudara. Tetapi apabila Yesus dalam hidup kita, sekalipun banyak masalah ada damai sejahtera. Karena di dalam Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Kembali dipulihkan karena kita kembali kepada sumber pengharapan. Dia memberikan kekuatan yang baru. Dan mereka diumpamakan seperti ini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keadaan seringkali membuat kita mendesak kita yang harusnya santai aja. Tetapi harus bertindak dengan kecepatan yang luar biasa. Namun Tuhan seringkali pulihkan kekuatan kita kembali. Memberikan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang tidak pernah berhenti untuk dia kepakan sayapnya saudara. Ya, mungkin kita hari ini lelah. Mungkin hari ini kita capek. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Makanya jangan menanti-nantikan manusia. Kau kecewa. Ya. Hana belajar dalam hidup Hana untuk tidak mengandalkan manusia. Karena kalau Hana andalkan manusia, banyak kecewanya. Ya kan? Belajar dari mami. Ya kan? Oh, orang tua aku aja bisa, berarti aku bisa. Ya, seperti ini saudara. Saudara tahu enggak? Raja Wali itu terbangnya di rendah-rendah aja. Ya, saudara pernah lihat cuma di rendah aja. Ya, Tuhan mengupamakan melalui Nabi Yesaya, aku akan memberikan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Saudara luar biasa. Tuhan umpamakan Raja Wali, dia menerjang badai. Saudara, semakin banyaknya badai, semakin kuat semua kekuatannya saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami? Karena Tuhan mau firman yang kita terima, firman yang kita dapatkan, firman yang kita serap kuat dalam hidup kita saudara. Kita bukan menjadi orang yang lembek saudara. Tapi kita menjadi orang yang kuat saudara. Sampai Tuhan umpamakan kita seperti burung Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan yang baru. Kita menantikan Tuhan hari ini. Tuhan sudah tidak punya apa-apa. Tapi aku menanti Engkau Tuhan yang sanggup memberikan aku kekuatan. Hari ini mungkin kita bisa puasa. Besok Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Asalkan kita kembali kepada sumber pengharapan kita. Dan dia memberikan kita kekuatan yang baru untuk apa? Menerobos badai. Kenapa Tuhan seringkali izinkan sesuatu masalah jadi lagi? Kok Tuhan izinkan lagi seperti ini? Karena Tuhan tahu saudara bisa menghadapi. Tapi kenapa kita seringkali kok kayak gini-gini terus ya? Tuhan sedang izinkan engkau melihat siapa dirimu. Ternyata kita bukan orang yang sempurna. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan saudara. Ya, mereka seumpama Raja Wali yang dikatakan apa? Naik atau turun? Naik atau turun? Anak-anak muda naik atau turun? Tapi seringkali kenapa engkau turun? Mama ini. Mama ini. Kita seringkali nyalahkan orang lain. Berarti Tuhan tidak samakan kita seperti burung Raja Wali. Tetapi di sini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Mereka tidak tinggalkan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka tidak mengabaikan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka.
tapi semakin naik. Sekalipun seperti bertati-tati. Habis, namanya juga dipulihkan. Orang sakit waktu dipulihkan emangnya dia stronger. Iya, kenapa kaya? Emangnya kenapa? Gitu emangnya. Enggak. Dia sakit, dia dipulihkan. Gitu kan. Ada makanan yang disediakan untuk pemulihan tubuhnya. Gitu kan Bunda Princess? Ya kan? Ada obat yang harus dimakan. Kan namanya juga pemulihan. Tidak langsung. Tetapi mereka akan naik. Bukan turun saudara. Kondisi ketika dipulihkan, kondisi itu akan semakin naik. Kenapa orang sakit waktu selesai, entah dia dioperasi, entah dia sakit diobati, tetapi kenapa semakin drop saudara? Kenapa? Karena seringkali karena tidak ada harapan. Ya anak-anak remaja pemuda udah makin pintar ya. Tapi jangan cuma pintar teori ya. Ya harus lakukan ya. Kenapa makin drop? Karena mereka udah gak punya harapan. Tapi ketika dipulihkan kembali karena ada harapan. Ya, ketika kita kembali dipulihkan, iya kan? Akan semakin kuat seperti ini. Seperti burung Raja Wali akan semakin naik terbang saudara. Oh haleluya, dia semakin terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tidak dibilang dengan kekuatan Tuhan saudara. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Dan sekarang mereka yang bertindak saudara. Bukan tunggu-tunggunya ibu gembala, bukan tunggu-tunggunya para pelayan, pengerja yang harus kepakan saudara punya sayap. Tidak, kita sendiri. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Ada harapan yang baru. Yang Tuhan kerjakan. Sekarang Tuhan sedang dewasakan kita. Engkau yang harus kepakan sayapmu. Karena aku sudah memberikan kekuatan yang baru padamu. Gimana orang mau lihat ada kekuatan itu dalam diri kita kalau kita tidak bertindak saudara? Tidak akan terlihat. Ya, burung Raja Wali ketika dipulihkan akan terlihat dia kuat kembali ketika dia kepakan sayapnya. Dia terjang badai saudara. Dan di situ orang katakan dia kuat saudara. Karena dia menerobos badai. Lalu kita sedikit aja masalah. Haleluya. Ya kan? Bukan lagi saatnya kita sekarang ini saudara seperti anak kecil. Udah harus dewasa saudara. Ya. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari. Ya, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Keadaan seringkali mengubah situasi kita. Yang tadinya harusnya kita berjalan. Tetapi situasi itu sedang bergerak. Membuat kita harus berlari saudara. Karena apa? Memang keadaan sedang mengubah situasi saudara. Dan kita harus berlari. Tetapi dikatakan apa saudara? Mereka tidak akan menjadi lesu. Orang-orang pelari saudara seringkali dengan ditujukan saudara. Dengan selalu terakhirnya jadi lesu. Karena habis kekuatan. Tetapi di sini ada jaminan ketika Tuhan telah berikan kekuatan yang baru. Situasi membuat engkau berubah keadaanmu. Keadaan apapun yang engkau sedang alami. Engkau akan tetap setia kepada Tuhan. Karena dia memberikan kekuatan yang baru. Dan dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena kekuatan yang baru sudah diberikan Tuhan bagi kita. Tapi bagi orang yang menanti-nantikan. Menanti-nantikan Tuhan ya. Bukan uang ya. Ada uang dulu baru kuat. Ada orang kayak gitu. Ya kan? Seperti gitu. Baru kuat. Ada uang baru kuat. Jangan saudara. Ada Tuhan.
menanti-nantikan Tuhan, kita akan temukan sungai sukacita. Kita akan temukan damai sejahteranya Tuhan. Ini orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami adalah orang-orang yang tetap berharap di dalam Tuhan. Sehingga masalah yang datang saudara, mereka tetap kuat, mereka tetap sukacita, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Yang mereka andalkan adalah kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Sebab harapan mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jangan harapan kita kandas saudara, karena ini dan itu saudara. Tetapi mari saudara, kita buat kembali sesuatu yang beda dalam hidup kita saudara. Ya, jangan hidup kita gitu-gitu aja saudara. Harus ada sesuatu terjadi terobosan dalam hidup kita saudara. Mari kita buka dalam Roma pasalnya yang kelima. Roma 5 ayatnya yang kelima. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pertanyaannya, kalau aku belum ada Roh Kudus, Kahana, lalu dengan apa aku bisa tetap setia? Ada nurani yang baik dalam hatimu, yang tidak bisa engkau berkata ini dan itu. Engkau diberikan Tuhan hati nurani yang baik. Engkau bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak kan? Ini gitu. Bisa enggak saudara? Saudara lewat satu jalan dan saudara tahu di situ lubang. Dan tetap saudara jalan aja. Pernah enggak kayak gitu? Sudah tahu itu lubang yang tidak bisa dilewati. Ya, tetapi jalan aja terus. Pernah enggak kayak gitu? Enggak pernah ya? Anak-anak muda, hari ini memang kena sekali anak muda. Karena gembalamu yang khotbah sini. Anak-anak muda, bawa motor. Ya kan, di depan itu ada tanjakannya tinggi. Saudara, pernah enggak terobos aja? Pernah enggak? Hah? Kenapa? Kenapa? Bahaya ya? Kenapa bahaya? Hah? Kenapa bahaya? Bisa jatuh ya? Bisa ya? Lalu apa lagi bahaya berikutnya? Rusak nanti motorku Kahana. Apalagi motor, apalagi mobil. Nanti bumpernya di bawah nanti hancur. Iya. Ya bantu jawab ya. Ya. Kahana bantu jawab. Apalagi? Apa? Melukai diri sendiri. Taunya bahaya ya? Banyak bahayanya ya. Kenapa saudara tahu? Pertanyaannya terus Kakak Hana ini ditanya-tanya aja terus. Kenapa? Kenapa sekarang Kakak Hana tanya, kenapa saudara tahu? Hah? Bapak-bapak bantu jawab. Kasihan anak-anaknya dibombardir terus. Ibu-ibu, kenapa saudara tahu ada bahaya, ada ini, ada itu? Kenapa? Karena melihat. Kalau orang melihat, kalau tidak ada nurani, bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Nurani ini dia tahu. Oh ini bahaya. Ini jangan. Ini. Sekalipun kita tidak punya Roh Kudus. Nurani ini ngomong. Ya, karena Tuhan menempatkan nurani yang baik saudara. Ya, sehingga mata kita lihat. Kita menghindar. Ini otak jalan saudara. Oh bahaya. Tapi kalau otak kita tidak jalan. Karena ditopang dengan nurani saudara. Kita tidak akan pernah menghindar. Benar tidak? Tuhan menempatkan nurani. Jadi jangan tunggu dulu Roh Kudus ada dulu, dicurahkan dulu, baru aku kerjakan. Karena belum ada Roh Kudus dalam diriku Kahana, jadi aku belum bisa kerjakan. Engkau punya nurani. Tuhan tinggalkan kita tidak?
Tetapi ketika nurani kita yang baik ini Tuhan taruh dan dicurahkan Roh Kudus diam di dalamnya, Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Makanya di sini dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan saudara. Ya, dikatakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sekali lagi karena kasih, saudara. Kita kalau marah dengan orang, Tuhan pun kita marah, saudara. Tuhan tidak pernah marah sama kita. Kasihnya tetap terus sama. Ya, Adam dan Hawa jatuh, Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan tidak marah. Tuhan kasihan justru saudara. Sampai disediakan pakaian. Karena apa? Adam dan Hawa tidak berpikir sampai ada pakaian, tapi Tuhan sediakan saudara. Sama dengan kita. Kita jatuh. Sebelum kita jatuh, sebelum kita berontak, sebelum kita lakukan hal-hal yang tidak ke depan. Sebelum itu Tuhan sudah ingatkan kita. Ingat doa 10 malam. Tuhan ingatkan kita terus enggak? Tuhan ingatkan terus. Sayang enggak Tuhan sama kita? Dan kejadian-kejadian ini, itu yang Tuhan ngomong 10 malam itu. Ya, karena nurani. Ayo, libatkan, minta Roh Kudus diam di dalam nurani kita. Supaya semakin Tuhan buat kita sempurna. Ya, supaya apa? Kita lihat pekerjaannya Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena kita kembali kepada sumber pengharapan. Tapi kalau kita tidak kembali, orang-orang yang tidak kembali kepada sumber pengharapan, ya jalannya ya lurus-lurus aja. Bagi mereka semuanya baik. Ya, bagi mereka semuanya baik. Ingat pembacaan firman Tuhan kita yang awal tadi di Yeremia 29 ayat 11. Adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa kita temukan kegagalan-kegagalan seringkali mentok dengan apa yang kita hadapi saudara? Karena kita keluar dan menyimpang saudara. Tapi kalau orang-orang yang tetap tinggal di dalam dan ada masalah, mereka tetap akan naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Mereka tidak akan pernah gagal. Karena mereka tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Gitu kan? Kalau terus ingat. Depresi juga ya kan? Bapak-bapak kalau di rumah ingat istri sudah ngomel. Mana uang hari ini, mana uang? Mana? Depresi juga ya bapak-bapak? Atau enggak? Enggak ya? Bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang minta uang terbalik ini ya. Kak Yer yang minta? Enggak. Bahaya ini bapak-bapak yang terbalik minta ya. Ya kembali kepada sumber pengharapan lah sudah. Udah kembali. Ya bapak-bapak kembali ya. Udahlah. Gitulah. Satu-satunya jalan kembali kepada sumber pengharapan. Supaya Tuhan sediakan semuanya. Bahwa ketika istri ngomel, Tuhan Yesus tolong. Berkatilah Tuhan. Kasihanilah Tuhan. Pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Pulang bawa firman ini saudara. Supaya pengharapanmu dipulihkan oleh Tuhan. Ya kita buka dalam Filipi 4. Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-13. Ini. Kalau baca ayat ini kayaknya enak kali gitu kan. Tapi aplikasinya haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku waktu tidak ada masalah. Enak dibaca ya. Iya kan? Aduh salah. Waktu dibaca tidak ada masalah. Kencang bacanya. Ayo yang tidak punya masalah baca kencang-kencang. 1, 2, 3.
Tunggu dulu ke Hana karena tidak ada masalah hari ini. Dapat ku tanggung di dalam dia. Tapi ketika datang masalah, baca ini pun berat. Ayo baca. Ayo baca lagi. Kenapa? Berat kali bunda. Tapi waktu tidak punya masalah kencang baca saudara. Jangan kita ubah. Ini firman. Tidak mengecewakan saudara. Tidak. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kita ngalami dan kita tidak ngalami. Dia tetap setia saudara. Ya, karena dia katakan. Di sini Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Dia ngalami saudara. Ya, dia didera, dia dipenjarakan saudara, dia mengalami penganiayaan saudara. Semuanya dia dapat tanggung. Kenapa? Karena dia tahu pengharapannya di dalam Yesus tidak mengecewakan saudara. Ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, semua yang dia alami dia bisa lalui. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan baginya saudara. Paulus manusia tidak. Sama dengan kita punya hidung satu, punya mata dua saudara. Tidak beda dengan dia. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Karena perbedaannya kita tidak setia. Dia tetap setia saudara. Dia setia dalam keadaan apapun saudara. Dia setia. Sekalipun dikatai dia tetap setia. Sekalipun dikucilkan dia tetap setia. Sekalipun dia dipenjarakan di tempat yang sangat gelap, dia tetap setia saudara. Itu bedanya dengan kita. Sedikit aja masalah, kita tidak setia lagi dalam persekutuan. Kayaknya banyak kali tambah masalah kalau aku ikut persekutuan. Iya kan? Karena kalau aku ikut persekutuan, masalahku bukan hilang, makin banyak. Karena aku makin ingat. Lihat mukanya aku ingat masalahku. Kenapa? Karena kita terus bawa-bawa. Kita tidak menaruh pengharapan kita kuat kepada Yesus. Tapi ingat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan selalu diberikan kekuatan yang baru. Akan selalu diberikan kekuatan yang baru. Sekalipun keadaan kita beda dengan keadaan mereka. Tapi Tuhan akan terus beri kekuatan yang baru bagi kita saudara. Makanya di segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayo baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Amin. Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, amin. Ke depan kita akan temukan bukan lagi semakin gelombang itu semakin tenang. Tapi gelombang itu semakin kencang. Dan semakin besar saudara. Ya. Tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita, amin. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah mundur ikut Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, amin. Ya, jadi jangan pernah gelisah hati kita. Bagian yang kedua, harapan sebagai sumber kekuatan dan motivasi dalam hidup kita. Jadikan harapan itu menjadi sumber kekuatan, ya, dan motivasi yang memotivasi diri kita kembali untuk berharap di dalam Tuhan, saudara. Bukan orang lain lagi. Kalau kita selalu melihat orang lain, pasti identiknya dengan kita melihat kelemahan orang lain, saudara. Tapi kalau kita menaruh kembali harapan kita menjadi kekuatan yang besar, yang ditanam oleh Tuhan, dan jadikan itu motivasi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah gagal, saudara. Karena apa? Kita jadikan harapan itu kekuatan kita. Enggak. Tuhan, aku kerjakan untuk Tuhan. Sehingga kita tetap bertahan. Ya, kita kembali lihat
Firman Tuhan menjadi mentor dalam hidup kita, memotivasi hidup kita saudara, sehingga kita tidak gagal untuk ikut jalannya Tuhan saudara. Ya, makanya di sini saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk melihat bahwa benar-benar kita harus kembali dan melihat ada rencana dan rancangannya Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Sekarang belum terlihat, tetapi tetaplah setia sama Dia. Kita pasti akan melihat semuanya itu. Ya kan? Ya, kita buka saudara dalam Mazmur 119. Ayatnya 114. Ya. Jadi harapan sebagai sumber kekuatan dan motivasi saudara. Poin yang kedua, ya di dalam Mazmur 119 ayat 114 dikatakan, ini pemazmur berkata saudara, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Engkaulah persembunyianku. Kenapa dia bersembunyi? Karena ada musuh. Dia bersembunyi kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang dia harapkan benar-benar bahwa pertolongannya itu datangnya dari Tuhan. Dia hanya lari bersembunyi kepada Tuhan dan dikatakan dia akan menerima kekuatan yang baru, dan dikatakan firman-Nya itu dikatakan apa saudara? Ya, perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Firman-Nya itu menjadi motivasi, menjadi kekuatan dan semangat dalam hidupnya untuk dia tetap terus berkarya di dalam Tuhan saudara. Dia tidak berhenti, tapi terus dia melihat bahwa campur tangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia menjadi raja yang besar saudara. Ya kan? Karena apa? Engkaulah persembunyianku. Dalam masalah, Tuhan menjadi tempat persembunyian kita, tempat pengaduan kita. Semua kita ngomong sama Dia, tetapi firman-Nya menjadi motivasi dalam hidup kita. Bahwa kita tidak hanya terus bersembunyi, waktunya kita keluar. Karena firman-Nya menggerakkan kita keluar untuk melakukan karya-karyanya Tuhan. Bukan kita bersembunyi terus saudara. Kita bersembunyi artinya kita ngadu sama Tuhan. Dia tempat persembunyian kita. Pada waktu kita sendiri, dialah sahabat kita. Dialah bapak kita. Kalau bagi istri yang sudah janda, dia suami saudara. Bagi bapak-bapak yang sendiri, dia menjadi pendamping yang luar biasa. Anak-anak muda yang merasa tidak berguna, tidak memiliki ini dan itu, tetapi dia menjadi bapak bagi kita. Tempat persembunyian, tempat pengaduan. Tetapi firman-Nya memotivasikan hidup kita. Untuk kita tidak tetap tinggal di dalam keadaan kita. Tapi kita bertindak keluar saudara. Ya, hidup di dalam Tuhan tidak mengecewakan saudara. Tetapi yang ada adalah perubahan. Yang akan membawa kita semakin berubah di dalam Tuhan. Kita tidak pegang terus watak kerasnya kita. Kita tidak pegang terus apa yang kita merasa itu yang sangat bernilai. Tidak, firman-Nya memotivasi kita keluar dari situasi kita. Tapi mengubah kita sehingga kita menjadi sesuatu yang baru dan berguna bagi Tuhan. Ya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu yang menjadi motivasi dalam hidup kita saudara. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Berharap sama Tuhan. Baca firman Tuhan sekalipun tidak satu pasal, 2 ayat pun itu menjadi kekuatan bagi kita setiap hari. Ya kan? Menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita ingat kalau kita hari ini kita dicela, ingat firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan menjadi motivasi, tetapi tempat kita berlari kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru.
Tuhan akan mampukan kita. Jadi jangan pernah kita berhenti saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara. Kita buka dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya kan, sudah langsung di luar otak ini ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Harapan sebagai sumber kekuatan dan motivasi saudara dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapnya pada Yahweh. Diberkatilah orang yang mengandalkan, aku udah semuanya sama Tuhan. Ya, semua udah kulakukan. Tapi kita banyaknya teori. Ya, tidak aplikasi dalam setiap tindakan kita. Kenapa kita tidak diberkati? Tapi tanya ya, dengan mata saudara-saudara lihat. Tanya sama orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tanya, apa rahasianya? Tanya ya. Saudara yang lihat dan rasakan, orang ini kok diberkati terus ini. Tanya sama mereka, apa rahasianya? Rahasianya ini. Diberkatilah orang yang, kalau kita lihat sepintas tidak punya apa-apa. Tapi hidupnya, sepertinya enak aja tuh. Tanya sama mereka. Karena apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Mereka berharap sekalipun tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya saudara. Tanya mereka. Karena mereka pegang ini saudara. Firman Tuhan menjadi motivasi dalam hidup mereka. Yang menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka andalkan benar-benar Tuhan dalam hidup mereka. Ya, Hana suka kayak gitu. Tanya sama Tuhan. Tuhan cerita. Karena hatinya melekat sama aku. Sekalipun banyak masalah. Ya kan? Aku tetap memberkati mereka. Tetapi berkat itu tidak mereka lihat. Tapi yang mereka lihat adalah pemberi. Ya. Karena apa? Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapnya kepada Yahweh. Katakan amin. Kita harus benar-benar taruh harapan kita kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar menikmati benar-benar berkat-berkatnya dalam hidup kita. Ya, sehingga kita melihat karya Tuhan luar biasa dalam hidup kita saudara. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan, amin. Punya masalah? Punya. Banyak kahana, tetapi beres kabeh kalau ada Yesus, amin. Amin. Haleluya. Kita buka dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan semoga Tuhan sumber pengharapan ya memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang kembali kepada Tuhan, pengharapan mereka bukan hanya hari ini saja, tetapi firman ini menjadi jaminan berlimpah-limpah pengharapan saudara. Tidak berhenti pengharapan itu. Sekalipun banyak masalah, semakin banyak masalah, semakin berlimpah-limpah pengharapan mereka. Karena apa? Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi. Jadi apabila Tuhan memenuhi dalam hidup kita, dikatakan dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Makanya sekali lagi, ada nurani yang baik, kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk terus berjuang. Sekalipun dalam masalah, Roh Kudus memampukan kita berlimpah-limpah pengharapan kita di dalam Dia.
Siapa yang memberikan kelimpahan pengharapan itu? Kalau bukan Roh Kudus. Makanya ketika kita tetap setia, Tuhan berikan rohnya, menguatkan kita. Banyak masalah, tapi ya Tuhan aku punya masalah. Ya, saudara lihat ibu gembala, ya Hana sebagai anak yang tahu ya. Kalau bapak ibu lihat kayaknya bunda gak pernah punya masalah. Siapa bilang? Mungkin lebih banyak masalah yang dihadapi daripada bapak ibu serta anak muda yang punya masalah. Tapi kita lihat ibu gembala kayaknya kenapa? Hana bersaksi karena melihat sendiri sebagai anak saudara punya masalah cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan ini masalah Tuhan. Ini Tuhan nangis seperti tadi di Mazmur. Engkau tempat persembunyianku, menyembunyikan semuanya. Dan firman-Mu menjadi motivasi, ingat kembali firman Tuhan. Menjadi kekuatan. Dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan berlimpah pengharapan saudara. Jadi Anda jadi belajar, orang tuaku bisa berarti aku juga bisa. Ya. Jadi kita punya banyak masalah, punya. Tetapi ingat, Tuhan adalah sumber pengharapan. Dia akan memulihkan kita, membawa perubahan dalam sesuatu yang luar biasa. Perubahan positif dalam hidup, meningkatkan semangat dan motivasi yang semakin memberikan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah berdiam. Tetapi kita akan keluar seperti burung Raja Wali akan semakin terbang. Dan bukan hanya terbang, tetapi ada kekuatan yang baru yang akan kita hasilkan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersyukur.